Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti, bab 266. Mata Liang Wen membelalak. Dia melihat wajah Dan Yu yang tersenyum dan merasa bahwa dia tidak berbohong. Sebaliknya, hal itu sangat membantunya. Dan Yu telah mengikuti Liang Wen selama bertahun-tahun, dan Liang Wen mempercayainya. Namun, Liang Wen masih sangat terkejut karena Dan Yu dengan santainya menyebutkan masalah sebesar itu. Pekerja itu menipu dia. Pikiran Liang Wen terlintas oleh suara isak tangis pekerja yang meneleponnya tadi malam. Yang mana? Pemuda itu, yang baru datang tahun lalu. Orang yang tidak memakai topi pengaman dengan benar. Dan Yu sibuk mencuci sayuran dan tidak mudah marah. Otak Liang Wen bekerja dengan cepat dan dia mencocokkan semuanya dalam sekejap. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia merasa sedih atau marah terhadap anak ini. Anak-anak zaman sekarang sebenarnya tidak terlalu mampu, tapi mereka cukup licik. Dia berani menyentuh pasar gelap, tidak takut terlibat. Sekarang, di mana gadis kecil itu? Di mana dia? Liang Wen masih sedikit khawatir. Seorang gadis muda dari kota lain yang begitu polos hingga hampir diculik bisa menjadi sumber api kemanapun dia pergi. Melihat bosnya tertarik, Dan Yu menghela nafas dalam hatinya bahwa dia tidak mengikuti orang yang salah. Bosnya masih orang yang sangat teliti, jadi dia menceritakan semuanya pada Liang Wen. Ketika dia pergi ke pasar di pagi hari, dia membawa serta gadis itu. Saat itu, Dan Yu sebenarnya tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap seorang anak. Saat dia sedang berbelanja, dia kebetulan bertemu dengan seorang kenalan lama. Dia adalah seorang profesor tua di Universitas Kota Jiang. Setiap pagi, dia akan mengantar istrinya ke pasar untuk melihat apa yang ingin dimakan istrinya. Pasangan ini ramah dan segera menjadi akrab dengan pengunjung tetap pasar. Semua orang juga sangat menyukai pasangan tua itu. Terkadang, mereka membantu mereka membawa sayuran. Namun, cuacanya terlalu dingin di musim dingin. Lagi pula, tidak nyaman bagi mereka untuk tampil di usia mereka. Semua orang mulai bertanya-tanya mengapa pasangan tua itu tidak menemukan pengasuh. Para profesor di kota Jiang pasti sangat kaya. Meskipun dia tidak terlalu kaya, seharusnya tidak sulit mencari pengasuh. Namun, tetap saja mereka berdua yang datang setiap hari. Situasinya mendesak, jadi Dan Yu pergi untuk bertanya. Dia memimpin gadis itu ke depan dan tersenyum meminta maaf. "Profesor, apakah Anda memerlukan pengasuh? Anak ini sangat mampu. Dia tidak membutuhkan terlalu banyak uang. Selama dia punya makanan untuk dimakan dan tempat tinggal, tidak apa-apa." Pasangan itu ingin menolaknya, tetapi melihat wajah penuh harap dan mata berbinar dari gadis kecil itu, mereka merasa gadis itu penuh semangat, jadi mereka dengan senang hati menyetujuinya. Apalagi rumah profesor itu letaknya tidak jauh dari pasar. Jika dia ingin melihat gadis kecil itu, dia bisa pergi dan melihatnya kapan saja. Setelah mengusir gadis kecil itu, batu di hati Dan Yu akhirnya diturunkan. Begitu suasana hatinya sedang baik, para pekerja juga menyantap daging babi suwir di pagi hari dengan roti saus bawang putih. Terbaik dari kedua dunia. Bahkan ketika dia memberitahu Liang Wen tentang hal ini, dia masih memiliki senyuman di wajahnya. "Jangan khawatir, pasangan tua ini sangat baik." Dan Yu meletakkan sayuran yang sudah dicuci di atas talenan. "Dia datang ke sini untuk mencari uang, jadi saya hanya membantunya." Liang Wen merasa lega. Sepertinya tidak akan terjadi apa-apa. Sebaliknya, ini sudah menjadi akhir yang terbaik. Langit hari ini kelabu dan sepertinya akan turun hujan. Cuaca semakin dingin akhir-akhir ini, dan Liang Wen masih mengenakan setelan tipis. Ketika orang-orang sibuk, waktu berlalu dengan cepat. Liang Wen mengira dia masih berada di tengah musim panas. Para pekerja juga bangun satu demi satu. Liang Wen sangat fokus mencari pekerja yang meneleponnya tadi malam. Liang Wen bergegas ke pintu kamar asramanya dengan langkah besar, tapi dia masih terbaring di tempat tidur. Dia minum tadi malam. Dia sangat keren sehingga dia masih tidak sadarkan diri. Teman sekamarnya mengeluh sambil tersenyum, tidak tahu apa yang telah dia lakukan tadi malam. Kemarahan Liang Wen mencapai puncaknya. Dia bergegas menuju tempat tidur pekerja itu dan menarik telinganya. "Jangan ganggu aku. Apa yang sedang kamu lakukan?" Pihak lain mengerutkan kening dan berjuang dengan mata tertutup.
Dia berbau alkohol dan menopang dirinya sendiri dengan lemah. Liang Wen memberikan lebih banyak kekuatan ke tangannya. Ini masih pagi sekali. Apa yang sedang kamu lakukan? Pekerja itu meringis kesakitan dan menjadi marah. Suaranya menjadi lebih keras. Namun, saat dia membuka matanya, dia begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya lemas. Bos, wajah Liang Wen menjadi gelap. Itu lebih jelek dari langit di luar. Ini sudah larut malam. Apakah kamu belum bangun? Liang Wen menurunkan tangannya. Kamu masih ingin bolos kerja hari ini? Tidak, itu tidak akan terjadi. Senyuman tersanjung muncul di wajah pekerja itu. Pada saat ini, pikirannya yang kacau tiba-tiba teringat akan saudara perempuannya yang hilang. Dia melihat wajah Liang Wen yang tidak bahagia dan berpikir bahwa dia tidak memperhatikan masalah ini. Dia berbaring miring di tempat tidur dan menatap Liang Wen, berpura-pura dianiaya. Presiden Liang, bukan itu yang ingin saya katakan. Tadi malam, aku mencarinya sepanjang malam. Saya tidak tahu apakah adik perempuan saya yang malang diculik. Alisnya yang tebal dan kasar berkerut seolah hendak menangis. Liang Wen menatapnya tanpa berkata apa-apa. Pekerja itu merasa lebih sedih lagi. Saya hanya punya satu saudara perempuan. Dia jujur dan tampan. Aku benar-benar tidak tega berpisah dengannya. Aku bahkan tidak bisa makan sepanjang hari kemarin. Jika terjadi sesuatu padanya, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada orang tuaku? Tangisannya semakin pilu hingga membuat para pekerja di sampingnya tertawa. Hanya wajah Liang Wen yang semakin panjang. Liang Wen ingin menamparnya. Bangun. Liang Wen menjatuhkan hukuman padanya. Pergi ke kantor untuk mengundurkan diri. Pupil pekerja itu langsung membesar. Setelah bekerja selama setahun, dia baru merasa pekerjaannya lancar dan dia baru saja melakukan tur keliling kota Jiang. Dia masih berencana untuk memperluas usahanya. Mengapa hal ini tiba-tiba terjadi? Dia menatap bosnya dengan tidak percaya. Dia tidak bisa menerimanya. Kemasi barang-barangmu. Liang Wen keluar setelah mengatakan ini, tidak melihatnya lagi. Pekerja itu benar-benar sadar sekarang. Dia hampir berguling dan merangkak untuk memeluk kaki bosnya, Presiden Liang. Presiden Liang, apa yang saya lakukan? Seharusnya aku tidak membawa adikku ke sini. Saya tidak akan membawanya lain kali. Oke, Presiden Liang. Dia tidak percaya bahwa kota Jiang tidak dapat menampungnya. Saat itu hampir akhir tahun. Bagaimana dia bisa mendapatkan pekerjaan? Dia menaruh semua harapannya pada Liang Wen. Dia bersedia melakukan apa saja selama dia tidak membiarkannya pergi. Liang Wen melambai ke penjaga keamanan di pintu. Penjaga keamanan itu langsung mengerti dan berlari untuk menyeretnya pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu gila. Satpam juga merasa orang tersebut tidak normal. Baru-baru ini, dia bertingkah aneh. Hari ini, dia bahkan memeluk bosnya. Sore harinya, para pekerja akhirnya mengemas 2 hingga 3 tas barang dan berdiri di depan pintu kantor Liang Wen. Dia penurut, dan ekspresinya kuyu seolah-olah dia berumur 10 tahun di sore hari. Dia memikirkannya dan tidak yakin. Jelas sekali itu adalah bebek gemuk yang terbang dari mulutnya. Dia sudah menderita kerugian sebesar itu. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Dia yakin Liang Wen mengetahui sesuatu atau hanya berusaha mempersulitnya. Dia terus bertanya tentang adiknya, tapi kenapa Liang Wen tidak menjawab? Mungkinkah dia mengambil gadis kecil ini untuk dirinya sendiri? Melihat Liang Wen, dia mungkin bukan orang baik. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Namun, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia hanya bisa membuka pintu kantor dengan amarahnya. Hanya ada Gu kecil dan Liang Wen di kantor. Liang Wen sedang menelepon klien, jadi dia tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Dia menyerahkan pengunduran dirinya kepada Little Gu. Namun, pekerja itu menegakkan lehernya dan bertanya, di mana saudara perempuan saya? Gu kecil bingung. Kakak apa? Di lokasi pembangunan dengan jelas disebutkan bahwa anggota keluarga tidak boleh datang, jadi itu bukan tanggung jawabnya. Pekerja itu mengira dia masih berpura-pura bodoh dan hanya merasakan kemarahan melonjak di kepalanya. Dia membanting meja dengan marah dan berkata, aku menginginkan adikku. Gu kecil merasa tidak ada alasan untuk amarahnya, tapi dia tidak melunakkan nadanya, apa hubungan adikmu dengan kami? Peraturan perusahaan dengan jelas menyatakan bahwa anggota keluarga tidak diperbolehkan tinggal di perusahaan.
Apakah dia buta huruf? Kalian bajingan, pekerja itu datang dan meraih kerah Little Gu, meninju wajah Little Gu. Gu kecil juga seseorang yang sering melihat. Dia bersikeras untuk berolahraga setiap hari setelah bekerja. Dia tampak kurus dan tinggi, namun sebenarnya dia berotot dan memiliki kekuatan lengan yang hebat. Ketika dia membalas, salah satu gigi pekerja itu tanggal. Pekerja itu dengan cepat ditekan ke tanah, wajahnya berlumuran darah. Liang Wen segera menyelesaikan kalimatnya dengan ekspresi serius dan menutup telepon. Cepat dan tanda tangani. Enyah. Ini adalah hari paling melelahkan bagi Liang Wen. Naik turunnya suasana hatinya adalah satu hal, namun bisnis baru membuatnya semakin sibuk. Di satu sisi, dia harus mengelola pekerjaan di lokasi konstruksi, dan di sisi lain, dia harus memeriksa lokasi konstruksi baru. Pada suatu sore, dia mengunjungi ujung utara dan selatan kota Jiang. Ketika dia pulang kerja, dia hampir tidak bisa berjalan lagi. Kebetulan Kuzi kelelahan hari ini. Di pagi hari, dia mengertakkan gigi dan membeli gedung kantor baru di seberang perusahaan. Ini sungguh memilukan. Hanya saja ruang kosongnya tidak direnovasi, dan lebih dari seperempat penjualannya hilang. Namun, demi perusahaan menjadi lebih besar dan kuat, dia tetap harus mengertakkan gigi dan melakukannya. Hati Lin He sakit saat mendengar nomor ini, tapi dia tidak punya pilihan. Ini adalah investasi yang bagus. Dia bersedia mempercayai keputusan Kuzi dan tidak akan berusaha keras untuk mendukungnya. Namun, menjelang tengah hari, sesuatu terjadi lagi di perusahaan itu. Seorang karyawan mengatakan bahwa dia melihat replika shell tua di mall. Dia tidak membelinya, tapi dia tahu siapa yang menjualnya. Kuzi tidak berdaya. Jika ini benar, mungkin ini akan menjadi tuntutan hukum yang sulit. Tanpa ragu, dia menarik Lin He dan berlari ke mall. Setelah mencari sepanjang sore, kakinya berubah menjadi jeli. Akhirnya, dia menemukan toko di pojok. Dia mengangkat syal dan melihatnya. Memang terlihat sedikit mirip, namun, itu hanya warna umum saja. Pola dan bahannya tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan Kuzi. Selain itu, hal ini tidak dianggap plagiarisme. Namun, wanita tua penjual shell jarang ada urusan, jadi dia mengetuk tongkatnya untuk memeras mereka. Kamu harus membelinya setelah melihatnya. Lihat apa yang telah kamu lakukan pada kiosku. Meskipun kualitas shell ini tidak sebaik milik Kuzi, namun harganya hampir sama dengan shell mereka. Kuzi memandang wanita tua itu dan mengerutkan kening. Akan sia-sia jika menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli shell berkualitas rendah. Wanita tua itu akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengangkat alis abu-abunya dan berkata, Yo, kamu masih mencari-cari tanpa uang. Semuanya, datang dan lihatlah. Apakah ini masuk akal? Lin He tidak tahan dia memanfaatkan senioritasnya. Jadi dia hanya berteriak padanya, semuanya, datang dan lihat. Dia memaksamu membeli sesuatu. Dia berteriak dan bahkan tidak memandang wanita tua itu. Mari kita lihat siapa yang bisa menggulingkan yang lain. Melihat dia tidak bisa menang, wajah wanita tua itu memerah. Dia menepuk tanah dengan tongkatnya, jika kamu tidak ingin membelinya, pergilah. Kalian, anak-anak muda, tidak punya sopan santun sama sekali. Untungnya, dia sudah menjadi wanita tua. Lin He diam-diam senang dia bisa melakukan serangan balik karena dia masih muda. Apapun yang dimarahi pihak lain, dia punya energi untuk membalasnya. Jika pihak lain bergerak, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka berdua. Kuzi sedang tidak ingin berkelahi, tapi dia memikirkan apa lagi yang harus dia lakukan di sore hari. Dia baru saja syuting iklan ketiganya di perencana. Dia sibuk dengan pekerjaan dan iklan. Ketika dia kembali pada malam hari, tangannya sangat sakit sehingga dia bahkan tidak bisa menggendong Sisi. Sisi, kamu menjadi lebih berat. Kamu pasti makan dengan benar kan, sayang? Kuzi menyentuh kepangnya dengan nada meminta maaf. Benar kata Sisi dengan manis. Mama, cucu bergegas mendekat dan memeluk Kuzi. Ayah sangat lelah hari ini. Dia bahkan tidak makan. Dia menunjuk ke arah Liang Wen di sofa dan melanjutkan, saya juga lelah hari ini. Aku punya banyak PR. Kuzi juga menariknya ke pelukannya, bayi kami juga telah bekerja keras. Kuzi tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Liang Wen, yang juga kelelahan. Liang Wen duduk di sofa, selembut mie. Dia juga duduk di sebelahnya.
Keduanya merosot di sofa dan tidak berbicara. Mereka tidak dapat mendengar isi berita yang disiarkan. Dia terlalu lelah dan hanya ingin berbaring. Bibi Hui sedang mengisi bak mandi dengan air panas dan bunga mandi. Aroma bunga yang menyenangkan memenuhi udara. Sisi duduk di antara orang tuanya dan mengira mereka sedang menonton TV, jadi dia duduk di sofa dan menonton. Saat dia melihatnya, dia mulai tertidur seperti anak ayam yang mematuk nasi. Pada akhirnya, kepala kecilnya dimiringkan dan dia tertidur di pangkuan kursi. Cucu menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan datang untuk menonton TV sebentar. Namun, siaran beritanya terlalu monoton baginya. Setelah menontonnya sebentar, dia mengusap matanya dan tertidur di bahu Liang Wen. Kuzi dan Liang Wen memandangi anak-anak yang tertidur dan merasakan hati mereka hangat. Saat mata mereka bertemu, mereka tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Saat mereka berdua sangat sibuk, kakak Liang Wen punya ide baru. Dia menelepon Liang Wen, saya ingin datang ke kota Jiang dalam 2 hari untuk membeli 2 set pakaian untuk Xiao Yi. Liang Wen tidak tahu mengapa dia harus melaporkan masalah sekecil itu kepadanya. Dia menduga dia mungkin menganggap kota besar seperti hutan beton bertulang agak terlalu menakutkan baginya. Dia tahu adiknya malu mengatakan ini, jadi dia menjawab dengan lembut, kemarilah. Aku akan mengatur seseorang untuk menjemputmu. Bisakah kamu datang ke rumah kami untuk makan? Inilah yang diinginkan Liang Jie. Dia buru-buru mengucapkan terima kasih, oke, terima kasih. Kakakku benar-benar sukses. Senyum cerahnya bagaikan pisau di hati Liang Wen. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.